Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Matematika Sekolah Menengah Pertama. Dan untuk video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang barisan geometri. Di mana sebelumnya sudah Ibu bahas mengenai barisan aritmatika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke barisan geometri. Nah, untuk mengetahui apa itu barisan geometri, nah di sini ada gambar. Gambar di sini berupa kertas ya. Jadi anggap kalian imajinasi bahwa ini merupakan sebuah kertas. Kemudian kegiatan ini adalah melipat dan menggunting kertas. Nah, jadi dari satu kertas ini kalian lipat satu kali menjadi dua bagian kertas ini, kemudian kalian gunting. Nah, setelah digunting, maka ini akan terbentuk ada berapa kertas. Setelah digunting dan dilipat satu kali, maka ini akan diperoleh potongan kertasnya sebanyak 2. Kemudian, kegiatan ini dilanjutkan. Kegiatan ini dilanjutkan melipat kertas. Kalau tadi sudah satu kali, sekarang lipat satu kali lagi. Nah, jadi dilipatnya sekarang 2 kali. Jadi yang tadi yang pertama digunting, kemudian dilanjutkan lagi yang kedua. Nah, ketika dilakukan kegiatan melipat dan menggunting sebanyak 2 kali, maka ini akan terbentuk 4 potongan kertas. Selanjutnya, ketika kita melanjutkan lagi melipat dan menggunting kertasnya sebanyak 3 kali, jadi masing-masing potongan ini kita lipat lagi dan kita gunting dengan bagian yang sama. Jadi ini dilipat dan digunting akan menghasilkan ini, kemudian bagian ini dilipat dan digunting akan menghasilkan ini. Maka dia akan diperoleh potongan kertasnya sebanyak berapa? Tinggal dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada sebanyak 8 potongan kertas. Kemudian jika dilanjutkan kembali kegiatan itu melipat dan menggunting kertas. Tadi ini 1, ini 2, kemudian ini kegiatan 3. Nah, ini diperoleh 8 tadi ya. Sekarang jika dilipat dan digunting lagi dengan bagian yang sama, nah, maka ini akan diperoleh ada berapa potongan kertas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka akan diperoleh sebanyak 16 potongan kertas. Nah, dengan langkah yang sama, kalian bisa menentukan berapa kira-kira banyak potongan kertas jika dilipatnya sebanyak 5 ke 5 ya. Melipat dan menggunting kertas ke 5. Berarti nanti ini dilipat ke 5 itu berarti ini dipotong, 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 dipotong. Nanti ini akan diperoleh sebanyak 32 potongan kertas. Kemudian jika nanti dipotong lagi untuk kegiatan ke-6 kalinya, maka ini akan diperoleh sebanyak 64 kertas dan ini akan diperoleh sebanyak 128 kertas. Nah, nanti kalian bisa dicoba sendiri ya. Apakah betul nanti ketika ini dipotong lagi akan diperoleh potongan kertas kecil-kecil sebanyak 64 dan jika ini dipotong lagi apakah nanti akan diperoleh kertas kecil-kecil sebanyak 128. Sehingga dari potongan-potongan kertas tadi kita dapatkan suatu barisan bilangan yang terdiri dari 2, 4, 8, 16, 32, dan nanti ini ada 64 dan seterusnya. Nah, di mana tadi 2 itu menandakan bahwa kertas dilipat satu kali sehingga akan menghasilkan 2 potongan kertas. Yang ini juga kedua kalinya, ini ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya, keenam kalinya, dan ke N kali. Nah, dari setiap urutan pola bilangan ini terlihat bahwa
dari suku pertama ke suku berikutnya dia dikalikan 2. Dikalikan 2. Kemudian dari suku kedua ke suku berikutnya dia juga dikalikan 2. Sehingga ini akan membentuk suatu barisan bilangan yang polanya dengan aturan setiap suku dia dikalikan 2 untuk mendapatkan suku berikutnya. Ini merupakan suku pertama, U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan seterusnya sampai UN. Maka jika kita membandingkan antara suku sesudahnya dibanding dengan suku sebelumnya, nah, jadi U2 dikurangi U1, itu sama dengan 2. U2 dibagi U1 sama dengan 2. Kemudian U3 dibagi U2 sama dengan 2. U4 dibagi U3 sama dengan 2. UN dibagi UN-1 juga sama dengan 2. Nah, suku-suku selanjutnya pun dapat diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan 2. Angka 2 selanjutnya disebut dengan pembanding atau rasio. Jadi 2 yang tadi itu disebut dengan pembanding atau rasio. Pada barisan geometri tersebut diketahui bahwa suku pertama adalah 2 dan rasio barisan geometri tersebut adalah 2. Ya, jadi kebetulan ini sama-sama 2 ya. Jadi suku pertamanya 2, kemudian rasionya adalah 2. Sehingga kita bisa menentukan rumus suku ke N itu dengan rumus ini. Yaitu UN sama dengan 2 dikali 2 pangkat N min 1. Di mana 2 ini adalah suku pertama, 2 yang ini adalah rasio atau pembanding. N ini suku ke N. Jadi N-nya itu suku ke berapa. Nah, kita dapatkan definisi dari barisan geometri. Nah, suatu barisan bilangan U1, U2, U3 sampai dengan UN disebut barisan geometri jika perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi perbandingan antara dua suku yang berurutan ya misalkan tadi U2 banding U1, U3 banding U2, U4 banding U3, dan seterusnya. Kemudian nilai perbandingan antara dua suku yang berurutan itu disebut dengan pembanding atau rasio. Di pembanding atau rasio itu harus tetap. Dan secara umum, suatu barisan geometri dengan suku pertamanya adalah U1 dengan kita simbolkan dengan A, dan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutannya adalah R, maka suku ke N dari suatu barisan geometri tersebut adalah ini. Ini adalah rumus umumnya. Jadi UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama dan R adalah rasio atau pembanding. Dan di sini barisan geometri ada 2. Yang contohnya di sini. Barisan geometri disebut barisan geometri naik jika suku-sukunya makin besar. Dengan kata lain, rasio pada barisan geometri lebih dari 1. Contohnya yang tadi ya. Jadi barisan geometri naik itu contohnya yang barisan Jadi contoh dari barisan geometri naik, jadi dia rasionya R-nya lebih dari 1. Contohnya ya tadi 2, 4, 6, 8, dan 2, 4, 8 salah ya. 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dia adalah
barisan geometri naik. Nah, yang kedua di sini ada barisan geometri disebut dengan barisan geometri turun. Jika suku-sukunya makin kecil, dengan kata lain, rasio pada barisan geometri kurang dari 1. Jadi, suatu barisan geometri disebut barisan geometri turun itu jika apa? Jika rasionya kurang dari 1. Sebagai contoh, misalkan 12, misalnya ya, 12. Rasionya misalkan saja ini setengah. Nah, rasionya setengah. Berarti 6, kemudian 3, kemudian 3/2, kemudian 3/4, dan seterusnya. Jadi dia barisannya semakin lama semakin turun. Kalau ya ini barisan naik. Oke, paham ya? Jadi barisan geometri naik dan barisan geometri turun ditentukan dari nilai rasionya. Nah, sebagai contoh di sini. Sebagai contoh di sini ada kota A, dia memiliki populasi sebanyak 100.000 jiwa pada bulan Januari 2015. Pemerintah kota bertekad untuk meningkatkan semua sarana dan prasarana di kota A sehingga jumlah penduduk di kota A tersebut mengalami peningkatan tetap sebesar 20% setiap tahun. Berapakah jumlah penduduk kota A pada bulan Januari 2021? Dan buatlah grafik pertumbuhan dari Januari 2015 sampai Januari 2001. Satu ya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ketahui apa saja. Nah, di sini yang diketahui ada ini ya, informasi yang diperoleh ada pada bulan Januari 2015 dia populasinya sebanyak 100.000 jiwa. Berarti U1 ya, dia suku pertamanya. Anggap saja sini langsung. Misal populasi pada Januari 2015 adalah suku pertama. Maka U1 sama dengan A sama dengan 100.000. Nah, begini kan ya yang diketahui. Kemudian yang diketahui lagi bahwa populasi penduduk di kota A tersebut mengalami peningkatan tetap sebesar 20% setiap tahun. Jadi setiap tahunnya dia meningkat 20%. Sehingga jumlah populasi, nah jadi sekarang populasi pada Januari 2016 karena dia meningkat sebesar 20% berarti ya peningkatannya ya. Peningkatannya berarti 20% sehingga jumlah populasinya adalah ya populasi awal ditambah peningkatannya berapa? Peningkatannya adalah 20% dikali ya populasi awal. Begini ya. Ini sama dengan 100.000 ditambah 20% dikali 100.000 itu sama dengan 20.000. Sehingga populasi pada Januari 2016 itu sebesar 120.000. Nah, seperti ini ya. Nah, dari ini kita bisa melihat menentukan rasionya. Rasionya berapa berarti? Ya rasionya adalah yang ini anggap saja U2 ya. Jadi ini dianggap adalah U2. Ya kita hitung dari U2 dibagi dengan U1. U2-nya adalah 120.000, U1-nya adalah 100.000. Sehingga rasionya adalah 1,2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa populasi pada Januari 2021. Nah, sekarang kita anggap populasi pada Januari 2017 adalah U3 ya. Jadi ini kan U1, U2. Jadi
populasi pada Januari 2017 atau U3 itu sama dengan, kita gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, jadi UN-nya kita gunakan rumus ini. Jadi UN adalah 100.000. 100.000 dikali rasionya adalah 1,2 pangkat N-1. Berarti U3 ketiga, 3 dikurangi 1 ini adalah 2. Sama dengan berapa? Kita hitung. Ini sama dengan 144. Nah, sekarang kita lanjutkan ke U4 atau pada tahun 2018. Di populasi pada Januari 2018 atau U4 dengan cara yang sama, berarti 100 dikali 1,2 pangkat N-1. Berarti 4 dikurangi 1. 3. Ini sama dengan 172.800. Kemudian populasi pada Januari 2019 atau U5. Cara yang sama, 100.000 dikali 1,2 pangkat 4, ini dapatnya 207.360. Kemudian populasi pada Januari 2020 atau U6 itu sama dengan 100.000 dikali 1,2 pangkat 5, ini dapatnya 248.832. Terakhir di populasi pada Januari 2021 atau U7 sama dengan 100.000 dikali 1,2 pangkat 6 dapatnya 298.598,4. Nah, kita sudah peroleh populasi pada Januari 2021 sebesar 298.598,4. Nah, dari perhitungan tadi kita bisa sederhanakan dalam bentuk tabel. Nah, jadi ini kita gunakan tabel bulan ya atau tahun. Kemudian ini jumlah populasinya pada bulan Januari 2015, Januari 2016, Januari 2017, Januari 2018, 19, 20, 21. Oh ya, kurang 1 ya tabelnya. Kurang 1. Udah, ini dibagi 2. Ini Januari 2019, yang ini Januari 2020 sama Januari 2021. Ya, ini nanti dibagi 2. Nah, jumlah populasi pada Januari 2015 berarti dia U1 yaitu 100.000. Kemudian 2016-nya 120.000. 2017 144.000. Yang 18 172.800. Yang 2019 207.360. Yang 2020 248.832. Yang 2021 298.598,4. Kemudian kita bisa gambarkan grafiknya. Nah, kita bisa gambarkan grafiknya. Kita gambar grafik
Berikutnya, kalian bisa menggunakan aplikasi di PPT ini ya. Jadi kita buat ya yang ini aja deh, tidak apa-apa. Kita buat tabelnya, kita buat grafiknya. Jadi yang kita perlukan hanya satu. Jadi yang ini adalah jumlah populasi. Yang ini tahun ya, Januari 2015. Januari 2016. 2017. Januari 2018. Januari 2019. 2020. 2021. Sekarang kita masukkan jumlah populasinya. Di Januari 2015 dia sebesar 100.000. Kemudian ini 120.000. Kemudian 144.000. 172.800. 207. 360. 248, 832, 298, 598. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah kasih nama dulu ini ya. Oh, malah dihapus. Ini populasi. Populasi kota A dari Januari 2015 sampai Januari 2021. Nah, ini adalah diagram batangnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan di PPT, ada, tinggal kalian masukkan di input data-datanya. Jadi dia pada Januari 2015 dia 100.000, pada Januari 2015 sampai Januari 2021 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Terima kasih. Itu Ibu rasa cukup untuk pembahasan mengenai barisan geometri, contoh-contoh dan pembahasannya. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa melalui WA grup ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.